Halo Sobat Cuans, ini eh, hari ini kita mau bahas sedikit ya mengenai ada instrumen lain nih. Di biasanya orang kalau investasi ngomongin forex, ada ngomongin futures gitu. Nah, nanti kita akan kedatangan narasumber nih untuk hari ini yang mungkin akan sedikit menjelaskan gitu ya. Apa sih forex, apa sih futures gitu. Dan bagaimana mungkin dari sisi risk profile-nya, bagaimana cara tradingnya gitu ya. Supaya Sobat Cuans juga bertambah nih ilmunya mengenai instrumen investasi yang ada di luar sana. Sambil kita tunggu sebentar ya. Ya, sambil menunggu hari ini narasumber kita itu namanya Hendriawan. Beliau juga merupakan founder dari komunitas Cuan Time dan juga aktif trader nih untuk forex dan futures. Kita mungkin nanti bisa dengar. Ya, ini udah join sebentar lagi. Cek. Sorry guys. Yuk, bisa dengar bro. Apa Ya, kabar bro? baik. Sorry ya. Aman. Oke, ini mungkin videonya belum muncul kali ya, Belum muncul, atau serius. gimana nih? Udah Udah muncul ya, ya? udah beres muncul ya. Oke, Udah muncul. Aman. oke, sip, mantap nih. Oke bro, kita tadi baru sedikit intro aja nih. Kalau hari ini kita cukup menarik nih gitu ya, Sobat Cuans. Kita akan membahas instrumen yang mungkin belum terlalu banyak kita bahas gitu. Tapi mungkin teman-teman semua Sobat Cuans juga udah sering dengar tuh ya, ada namanya Forex, Futures gitu kan. Nah, ini kita kedatangan Cohen ya. Beliau ini founder dari Cuan Time dan active trader untuk forex dan futures. Nah, mungkin Cohen boleh intro dulu nih sebelum kita masuk dan ngobrol-ngobrol gitu ya. Boleh. Perkenalan forex dan future. Silakan, Bro. Oke, selamat malam Join Cuans. Thank you for inviting me.
Yes, buat teman-teman yang belum join ya, mungkin ini kita dicepetin agak schedule. Tapi it's okay, by the time semoga bagus. Saya biasa dipanggil Kohen, teman-teman yang belum tahu saya trader. Majority trader di Forex ya, karena Forex itu very good market karena kita bisa short sama long, teman-teman. Jadi saya lulusan CAT. Kalau teman-teman pantauin IG kita juga baru kerja sama Cuans ya. Jadi ini kita mau kasih sharing tentang di kala market sekarang kan kalau IHSG cuma bisa satu arah, sedangkan Forex itu bisa dua arah. So we make money dari dua arah kayak gitu. Oke. Nah, menarik juga nih. Kan mungkin kalau Sobat Cuans atau teman-teman yang mulai belajar investasi biasanya mulai mengenal gitu ya, mulai dari mungkin saham, obligasi gitu. Nah, kalau mungkin buat teman-teman yang baru nih kira-kira Kohen, sebenarnya bedanya gitu ya, investasi atau trading saham dengan forex tuh kira-kira seperti apa Oke, Kohen? kalau sebenarnya gini, kalau di Forex itu, kalau teman-teman lihat konten saya kan lagi taruhan nih, ya kan di Forex itu adalah kita konsepnya mengubah uang kecil untuk menjadi uang besar. Sedangkan kalau saham itu adalah untuk kita sustain wealth, jadi untuk mempertahankan kekayaan kita. Jadi buat teman-teman yang masih cari modal atau modalnya masih ngepas lah ya kita ngomongnya ya. Karena kan saham ini kan game of capital sebenarnya kan. Kalau modal kita cuma sejuta 2 juta nggak berasa gitu kan. Sedangkan di forex kita kayak saya nih, saya modal $50 bisa jadi $1.000 dalam waktu kurang lebih seminggu gitu loh. Jadi it's very good kita mempercepat perputaran di dunia forex kayak gitu. Kalau saham kan kita ya teman-teman cek aja dengan market yang sekarang, market cap dan pergerakan itu kan agak sulit untuk kita mendapatkan ngubah $50 nih jadi $1.000 dalam sebulan, susah banget kayaknya. Kalau di forex itu very cepat, tapi resikonya juga yang sering orang bilang itu margin call. Jadi ada high risk high return lah. Jadi makanya kalau orang bilang itu kayak istilahnya uang siap hilang lah. Jadi tidak mengganggu cash flow juga kayak gitu. Oke. Jadi kalau mungkin gampangnya gitu ya, kalau kita perbandingannya dengan kayak saham, forex trading atau ini something yang lebih cepat gitu ya, velocity-nya Betul, gitu ya, betul, betul. di mana potensi keuntungan lebih besar, tapi potensi resikonya pun juga lebih besar begitu ya. Betul High risk, high return secara spektrum gitu. Berarti banget. ini mungkin cocok untuk teman-teman yang mungkin memang berminat untuk sesuatu yang lebih agresif, tapi juga at the same time siap gitu ya dengan resiko-resiko, karena sesuatu yang lebih agresif juga berarti ya kemungkinan ada itunya juga harus lebih besar begitu ya berarti Kohen ya. Betul, betul banget. Nah, terus juga yang tadi kan dibilang bisa lebih cepat Kohen ya, itu kira-kira kenapa? Bener nggak sih kalau setahu saya Forex itu marketnya nggak pernah tutup tuh. Sementara kalau IHSG kan hanya mengikuti jam bursa gitu. Atau karena ada alasan lain, Kohen? Karena gini, kalau di Forex itu kan memang kita ngomongnya 24 jam, tapi kalau secara waktu Indonesia itu kan dia ada jeda jam 4 subuh sampai jam 5 subuh itu break tuh biasanya tuh, marketnya freeze lah, slow lah. Tapi kenapa bisa dibilang cepat? Karena kita hitungan itu kan per poin ya. Dan hitungannya kan kita kalau di gold atau forex ini kan per pips kita ngomongnya. Point of itu, value-nya kan. Jadi kita pasangnya pun beda kayak saham. Kalau saham kan kita belinya per lot. Satu lot beli BCA misalkan 2 juta ya dapatnya 2 juta. Sedangkan kalau di kita tuh kita pakai leverage, tergantung brokernya pakai leverage berapa. Ibaratkan ini kan CFD ya, contract future difference. Jadi modal kita itu dengan modal 50, kalau kita leverage kali tergantung brokernya misalkan 500 kayak saya pakai, itu berarti modal kita tinggal dikali aja 50 kali 500 gitu loh. Seperti itu. Hmm, jadi jadi yang membedakan juga karena ini berarti otomatis pakai leverage gitu ya. Kalau misalkan trading forex gitu ya. Sementara kalau saham kan sesuai dengan apa yang ada di RDN Betul, gitu. betul, betul, betul banget. Oke. Makanya di forex ini kan apa namanya kita juga harus secara makro mikro ya, kayak kemarin kan perang nih, ya kan. Kalau di saham ya oilnya naik, goldnya naik, tapi sahamnya biasa-biasa aja gitu kan. Palingan kalau gerak berapa persen, sedangkan kalau di forex kita tinggal hitung aja berapa poin, tinggal kita kalikan lotnya. Nah itu biasanya nanti kita ada kelas juga tuh buat ini menarik apa
Karena saya yakin banget di tahun 2024 ini trading forex itu will be boom sih ya. Dan kita kan bisa work everywhere anywhere ya, dibandingkan saham kita cuman, jadi kalau kita tuh punya prinsip make money-nya di forex, reinvestnya di saham, kalau nggak kripto kayak gitu. Oke, oke. Tadi disebut juga dari sisi ada jam break, berarti kalau kita compare dengan jam break itu maksudnya gimana? Berarti ada masa-masa di mana jam-jam market forex-nya nggak buka atau gimana itu? Mungkin boleh di-share. Gini, jadi kalau forex itu kita bagi 3 sesi biasanya. Sesi Asia itu jam Jepang ya, US apa Asia Jepang, di mana kalau sesi Asia ini jam pagi nih biasanya kayak kita saham lah, jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, terus ada muncul lagi nanti di antara season break itu kan season Asia sama London nih. London itu sesinya itu adalah sesi jam 1 sampai jam 8 malam kurang lebih. 8 malam IB kita ngomong, ini saya convert ke waktu Indonesia ya. Nah, sedangkan muncul lagi di waktu US nih. Biasanya yang lebih volatile itu kan jam 7 nih, kayak sekarang nih jam 7 sampai subuh lagi jam 4 subuh kayak gitu. Nah, di session break itu kan jeda 30 menit sampai sejam itu kan pergantian US ke Asia season gitu loh. Asia season. Karena kan jam 5-nya WIB kita kan sama dengan jam 7-nya Jepang gitu. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, perbagi 3 sesi biasanya kita ngomongnya. Oh, berarti kalau kita lagi mau transaksi ada jam tertentu yang tidak nanti kayak ordernya tidak jalan atau gimana? Atau itu tetap jalan terus 24 jam buka? Jam 4 sampai jam 5 itu agak freeze sebenarnya. Karena bakal kayak tutup semi tutup gitu. Jadi kita bisa beli, bisa jual, tapi nggak gerak, marketnya stagnan gitu aja. Karena kan Ah, transition biasanya. Kayak oke, gitu. oke. Jadi bukan marketnya nggak buka, tapi karena transition, jadi ibaratnya stagnan gitu ya. Ya, stagnan lah. Kayak akumulasi sebentar, terus nanti langsung tergantung ada news apa pagi, langsung fluktuatif. Kayak gitu. Oke, oke. Ini ada pertanyaan menarik nih. Mungkin dari salah satu sobat cuans ya. Dia mengcompare dengan menabung dolar Amerika di bank. Hmm. Apakah itu termasuk bagian dari forex atau tidak, atau bedanya gimana dengan kalau orang menabung dolar Amerika di bank? Oke. Pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya forex ini kan kita transisi aja sih. Konversi dari konvensional ke digital. Bedanya apa? Bedanya kalau kita beli dolar, itu kan kalau kalau di Indonesia kan kita beli dolar kan konversinya kan USD sama IDR kan. Sedangkan kalau di forex itu nggak ada USD IDR. Jadi kita cuma bisa mentradingkan, kita udah beli USD terus kita mau jual. Kalau konvensional kan kita cuma beli terus kita jual, bener gak? Konversi kita jual ke Jepang yen gitu. Tapi kita tidak bisa short gitu. Contohnya kita nggak harus punya barangnya dulu baru, tapi kita harus jual kayak gitu. Namanya kan contract difference. Nah, perbedaan yang kedua, sebenarnya konsepnya sama banget kayak kita beli tukar valuta asing ini, tapi ini konsepnya dipermudah. Karena kita dengan modal seminimal mungkin kita bisa beli dolar dan cuan segede mungkin gitu loh. Cuma secara digital ini yang paling menarik gitu. Oke, tadi dimention ya CFD ya. Jadi kalau aku boleh summarize mungkin kira-kira kayak gini ya. Kalau orang jual beli konvensional dolar gitu ya di bank gitu, terus nabung dolar, dia itu kan bener-bener kayak tukar duit ya, tukar currency, beli rupiah, dari rupiah beli dolar, dapat dolar dan simpan. Betul. Sementara kalau kita ngomongin forex trading teman-teman, ini sebenarnya sesuatu financial product gitu ya, yang berbeda dan mungkin bisa dibilang sudah lebih advance. Yang tadi disebut CFD itu, CFD Contract for Differential ya, atau Contract for Differences ya. Betul. Jadi yang teman-teman atau sobat cuan atau mungkin yang para trader forex itu adalah perjualbelikan, itu adalah kontrak gitu teman-teman ya, kontrak for differences gitu. Nah, dimana ketika nanti misalkan harga dolarnya itu naik atau turun tergantung posisi yang dipakai, yang posisi yang dipasang itu baru akan tercipta either keuntungan atau mungkin kerugiannya gitu ya. Jadi again bedanya kalau kita ngomong forex trading atau teman-teman mungkin pernah dengar gitu ya, platform forex trading itu advanced financial product yang tepatnya disebutnya CFD gitu, betul ya? Betul. Bedanya dengan nabung US dollar di bank gitu ya, Kohen ya. Betul. Betul. Oke, sip. Eh, nah, mungkin yang dan menarik juga
mungkin karena dia konsepnya CFD itu kali Kohen ya. Jadi yang bisa misalkan modal hanya 10 tapi bisa transaksi sampai lebih besar gitu, leverage begitu ya. Kan kalau kita beli US dollar kan ya saya punyanya mungkin 150.000 ya saya hanya dapat sekitar 10 US dollar gitu kan. Betul banget. Ya, jadi ya Hmm, ya modal ke di mana lagi kita bisa istilahnya kita trading forex ini kayak kita punya multi changer sendiri gitu loh. Jadi kita benar-benar harus berpintar-pintar kita ngelola modal kita nih gitu. Tapi iya. dengan modal $50 itu kita bisa make money kok gitu. Oke. Mungkin teman-teman kalau ada yang sobat cuan, ada yang punya pertanyaan, boleh langsung aja ya gitu kan. Karena ini kita memang membahas sesuatu yang instrumen yang sedikit berbeda gitu ya, yang mungkin teman-teman forex atau apa yang kalau ada pertanyaan biar lebih mau tahu lebih lanjut silakan gitu. Sama juga kita ini sebenarnya juga akan ada beberapa live lagi nih ya kan, lusa dan minggu depan juga untuk membahas mengenai forex ini nih, karena banyak dari sobat cuans yang eh, penasaran dan tanya-tanya gitu ya. Kalau forex itu apa sih gitu kan? Kalau suka bisa dibilang investasi, trading, mirip saham, tapi itu sebenarnya seperti apa? Nah, nanti kita akan banyak ngobrolin nih mungkin untuk beberapa minggu ke depan. Oke, nah sekarang kalau forex trading itu sendiri sebenarnya di Indonesia itu sudah legal dan aman atau gimana, Kohen? Boleh share Nah, nggak? ini penting banget nih. Sebenarnya gini, kalau forex itu kan pada umumnya kan kita ada kalau di saham itu kan ada namanya OJK dan KSEI. Sedangkan kalau di broker itu kita namanya Bapepti. Nah, bedanya gini, Oke. beda broker luar dan broker apa lokal nih. Kadang-kadang orang itu malas banget sama broker lokal. Tapi saya cuma mau kasih tahu nanti coming soon itu tahun 2024 itu kan nanti ada NPWP, kebijakan NPWP itu dihapus, betul ya? Dihapus di mana orang itu udah nggak bisa pakai broker luar katanya ya. Jadi uang masuk ke Indonesia itu pun harus dibayar pajak. Sedangkan kadang-kadang ini dilematisnya adalah karena banyak stigma-stigma. Kalau kita tahu teman-teman di tahun 2021 sampai 2022 itu kan robot trading tuh scam di mana orang titip dana segala macam dan hilang. Jadi apa perspektif orang itu terhadap trading broker lokal itu jadi males gitu loh. Jadi mendingan trading di luar aja gitu. Tapi kenyataannya teman-teman harus baik lagi. Trading ini kan kita yang buka usaha sendiri dan teman-teman juga harus tahu resikonya gitu loh. Kan nggak semua orang bisnis trading itu untung gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang untung. Kok bisa untung? Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman pelajari, jangan skeptis. Dan juga broker lokal pun itu kalau teman-teman tahu broker lokal ini ya, ini saya kasih tips. Jadi kalau teman-teman mau cari broker lokal, satu, teman-teman harus tahu orang di belakangnya siapa. Karena kita ini kalau beda sama saham, saham itu adalah konsepnya kita transfer duit itu ke RDN atas nama kita sendiri. Kustodian itu kan adalah bank penjaminnya. Tapi kalau forex itu kita transfer duitnya itu ke brokernya. Nah, kalau saya kan saya suka pakai broker Maxco Cuantime ya. Jadi kalau kita bilang pakai broker Maxco, kenapa? Maxco ini adalah under Panin Group. Jadi Bank Panin gitu. Dan teman-teman kalau lihat waktu itu ada kasus di mana ada Pak Gema mentor saya dia itu ada spoil satu broker lokal. Withdrawnya itu nggak dibayarin. Nah, itu kelemahan broker lokal. Kalau tidak ada standing di belakangnya nih, liquidationnya dari bank atau institusi yang keuangan yang nggak bagus, itu teman kalau cuan itu nggak bisa ditarik gitu loh. Sedangkan teman-teman harus jeli-jeli banget pilih broker ini. Itu karena ini kunci utamanya gitu loh. Kalau di saham kan kita cari saham value ya kan dan margin of safety-nya berapa. Kalau di forex ini kita kalau kita udah jago trading, teman-teman harus tahu di belakangnya siapa. Kira-kira kalau kita withdraw modal 50 jadi 1000 bisa ditarik nggak gitu. Teman-teman harus mikir di situ sih sebenarnya. Oke. Jadi mungkin kalau aku coba trying to summarize juga nih. Jadi yang membedakan kalau saham itu kan dengan OJK, kemudian BEJ, KSEI gitu ya. Sementara kalau forex ini di Indonesia itu under Bapepti gitu ya, betul ya. Betul, betul. Di mana Bapepti itu kan kalau nggak salah under Kementerian Perdagangan ya. Jadi ranah regulatorinya di kementerian yang berbeda gitu ya, Sobat Cuans berarti bedanya. Terus yang menarik tadi juga disebut ya. Nah, karena bedanya kalau kita ngomong forex exchange itu Sobat Cuans akan mentransfer dana itu bukan ke sistem RDN atau sistem bank terpisah yang lebih aman, tapi transfer dananya langsung ke
bursa forex-nya atau exchanges-nya gitu ya. Hmm. Karena itu harus penting banget nih untuk benar-benar ngecek dulu forex and exchanges-nya itu terpercaya apa enggak gitu ya, belakangnya siapa dan sebagainya. Dan tadi dimention ya, salah satu tips adalah ya paling baik cari yang lokal gitu ya, Kohen ya. Kalau dari saya Karena kalau sih lokal, gitu sih. mm-mm. Iya. Karena gini, Oke. karena saya dulu pernah flipping money dari modal 1.000 jadi 10.000, mau saya tarik gak bisa. Jadi Waduh. brokernya bilang, oh ini ada kecurangan kecurangan apa tradingnya atau market apalah segala macam. Sedangkan kalau kita kan MetaTrader kan tuh bisa kita lihat. Nah sama brokernya itu dihapus dan tiba-tiba akunnya di freeze, tiba-tiba hilang. Nah istilahnya kita hilang 1.000. Hmm, Nah makanya saya sekarang kalau oke. broker lokal itu saya pakai modalnya yang kecil-kecil aja, saya bilang 50, 100 kita flipping. Kayak yang kayak hari ini kalau teman-teman lihat post saya tuh kayak flipping uang $50 jadi $1.000. Saya baru update. Jadi itu make a good money gitu loh. Jadi kalau kalau broker luar, kalau teman-teman cuan at least withdraw aja deh. Jangan jangan berpikir compounding. Nah, kalau di Forex tuh nggak bisa. Kita itu kayak dagang. Ada cuan kita withdraw, ada cuan kita withdraw. Jangan pernah Hmm, compounding. Compounding itu saran saya tetap di saham kalau nggak di kripto. Kayak baik, gitu. baik. Jadi kalau tadi berarti yang penting exchanges-nya harus ini ya dicek dulu ya. Bapepti, kemudian backingannya siapa. Kalau lokal mungkin juga akan lebih baik gitu ya. Karena uangnya nggak ke RDN tapi uangnya ke exchanges-nya. Dan tadi juga di-mention kalau kita ngomongin forex trading itu sedikit beda mindset-nya ya dengan saham ya. Ini Betul. benar-benar yang kayak harus cepat gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin investasi mungkin agak lebih nggak cocok atau bukan ke arah sana, tapi ini benar-benar lebih ke arah dagang gitu ya, perputaran cepat. Ya, tapi berarti juga harus siap dan mantengin gitu ya. Potensinya besar, tapi juga kalau tidak hati-hati ya resikonya pun juga besar. Ini ada beberapa pertanyaan menarik nih. Wah ini, apa bedanya forex dengan futures nih? Kok karena biasanya kalau broker itu jadi satu ngomongnya tuh forex futures. Gini, futures itu sebenarnya sama sih memang jadi satu. Tapi kan kalau futures itu kan kita bagi future index atau apapun. Kalau itu kan murni mata uang, ya kan. Futures itu banyak banget cakupannya, ada indeks Nasdaq, Jerman, segala macam gitu. Tapi majority kalau misalkan kita ngomong beda futures sama nggak sama aja, jatuh-jatuhnya dalam lingkup futures market gitu loh. Kayak saham, saham gorengan, second liner segala macam gitu. Tergantung pengelompokannya, tapi kan tetap juga saham gitu. Hmm. Hmm. Jadi kira-kira begini ya, kalau inti kenapa forex and futures itu biasa jadi dianggapnya jadi satu gitu ya. Itu esensinya adalah karena sebenarnya itu yang diperjualbelikan adalah kontrak CFD itu ya, derivative Betul. product, bener ya, Kohen ya. Yes. Cuman bedanya, nah ini ada CFD yang fundamentalnya gitu ya, atau CFD atau kontrak yang apa, yang naik turunnya itu dia ngeliatinnya forex gitu, contohnya US dollar ke rupiah gitu ya. Ada juga CFD atau kontrak yang ngelihatnya tuh pergerakan harga indeks atau saham, misalkan futures berbasis Nasdaq gitu ya. Jadi yang membedakan adalah dasar ininya teman-teman gitu. Jadi kayak perbedaan harga apa nih yang dilihat gitu. Apakah perbedaan harga US dollar dengan rupiah, which is makanya disebut foreign exchange atau forex, atau kontrak ini ngelihatnya perbedaan harga saham atau indeks tertentu gitu. Semoga itu cukup memberikan setidaknya ada sedikit jawaban ya, dan mungkin bisa research lebih lanjut juga nih karena memang forex, future, CFD ini ranahnya masuk kompleks financial products gitu ya teman-teman, gitu yang memang diperlukan juga gitu kan karena memang menambah kasanah dunia investasi, tapi ya itu tadi harus dipelajari mungkin lebih dulu. Nah, tadi disebut juga, nah kalau boleh tahu juga nih, Kohen kalau dari misalkan ini kan biasanya kalau akhir tahun ini kan ada sebutannya kalau di saham itu yang Halloween effect, Santa Claus effect gitu ya, di mana biasanya akan mulai meningkat ada seasonalities. Hmm. Kalau di forex trading itu ada hal seperti itu juga nggak sih, Kohen? Nah, kalau di forex sebenarnya saya nggak gitu backtest. Cuman kalau di gold itu yang namanya seasonality.
Nah, terus balik lagi kalau di indeks sama, kalau indeks kita juga namanya window dressing ya. Jadi kadang kita juga tradingnya kan Nasdaq ya kan. Nasdaq, Dow Jones itu juga ada sama sih sebenarnya. Cuman kalau di forex saya rasa nggak ada ya, itu kan balik lagi ke makroekonomi dan semuanya. Tapi kalau di gold ada seasonality-nya, itu trending kah, ranging kah. Jadi kita cuma bagi dua sih, trending atau ranging kalau di gold. Ya kan kalau trending itu apakah dia trendingnya naik atau turun. Kalau ranging biasanya sideways. Ya kan di situ-situ aja. Hmm, Nah, sedangkan kalau ini ada tuh window dressing, ada Halloween Eve, apa yang bakal terjadi sama kayak mirip banget kayak indeks kita IHSG. Kayak gitu. baik, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Hmm. Kalau di forex itu mengenal yang namanya dollar cost averaging atau enggak ya? Nah, Kohen. kalau di forex itu nggak ada namanya DCA teman-teman, adanya layering. Jadi kalau teman-teman trading, ya karena kan kita nggak punya fisiknya. Jadi saran saya itu kita benar-benar kayak pegawai apa trader retail. Kalau udah cuan ya udah ATP aja, jangan berharap A, I, U, E, O gitu loh. Nanti ujung-ujungnya bisa margin call. Kita benar-benar fokus jangan DCA lah. Karena kita bukan apa ya? Karena kan kita bukan kayak saham gitu kan, kita simpen DCA turun berapa kita fresh down. Kalau di sini jangan teman-teman, karena biaya swabnya itu sangat mahal banget gitu loh. Biaya swab ini adalah yang orang bilang itu kalau di dunia forex itu adalah biaya menginap. Jadi kan kalau kita kan di saham itu kan ada namanya FAT ya kan, dan segala macam kayak gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang dollar cost averaging, kalau di trading forex itu tidak ada gitu ya, atau kurang tepat ya. Oke, eh iya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ada punya satu pertanyaan lagi, mungkin kita masih ada waktu buat satu lagi nih. Nah, tapi Apa? sambil nunggu Aman, misalkan aman, ada aman, yang punya aman, aman. pertanyaan, Udah aman, aman, aman. ya, Aja. Sampai 30 oke, menit siap ya, oke, aman. iya. Ini teman-teman, nah kalau teman-teman juga masih ingin belajar lebih lanjut ya, tahu-tahu mengenai forex, teman-teman tadi disebut juga ya, Kohen sebut misalkan brokernya cari mungkin yang lokal dan harus terdaftar Bapepti teman-teman ya, ingat ya harus cek dulu nih Sobat Cuans nih, ini under Bapepti, terdaftar Bapepti apa enggak nih gitu ya. Anggap aja ini OJK-nya untuk forex trading gitu atau forex exchange. Nah, salah satu yang tadi disebut juga namanya Maxco ya, teman-teman ya. Jadi kalau di aplikasi Cuan sendiri ini juga sudah ada nih kalau misalkan untuk ingin tanya-tanya atau mungkin untuk membuka account ya di Maxco. Nah, ini sudah ada linknya nih, mungkin teman-teman bisa coba lihat di sini dan nanti akan diarahkan untuk pembukaan di Maxco-nya ya. Jadi pembukaannya di Maxco teman-teman ya, bukan di Cuan sekali lagi ya, bahwa memang Cuan sini kita memang hanya sarana informasi dan media pembelajaran. Dan juga kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut juga, sudah ada beberapa channel nih teman-teman di Discovery gitu ya. Ada yang namanya Forex ini, teman-teman bisa lihat sudah ada mungkin juga nih beberapa narasumber yang mungkin teman-teman bisa lihat-lihat juga atau baca di sini gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih kebetulan nih ya. Oke. Eh, Apakah ada CFD cryptocurrency, Kohen? Wah, menarik juga nih combination future dan crypto ya. Apakah ada nih? Gini, ada, tapi saat ini untuk broker lokal kita belum ada karena kan balik lagi kalau broker luar ada, tapi Hmm, untuk perhitungannya better kalau menurut saya teman-teman mendingan tetap trading di exchanger kayak misalkan saya Bybit atau Binance itu CF future-nya lebih better perhitungan cuannya dibandingkan kalau di kayak di kita karena kita itu hitungannya per pips gitu loh. Jadi lebih kecil dapatnya dibandingkan teman-teman pakainya itu dibandingkan yang spot exchanger gitu loh. Itu lebih better lebih bisa di sana dibandingkan di kita. Kalau di kita karena kan kita trading forex ini kan kita pakai MetaTrader ya kan itu kan ada semua MetaTrader itu adalah semua broker dikumpul di situ datanya dan teman-teman bisa akses secara itu karena internasionally kayak gitu. Jadi kalau trader kripto ya tetap saran saya tetap di exchanger aja itu lebih better. Oke, jadi jawabannya ada gitu ya, tapi kalau di exchanges lokal saat ini belum ada ya, belum bisa ya. Tapi kalau di Binance mungkin itu udah bisa gitu ya, Hmm. CFD crypto itu ya. Dan juga tapi yang perlu dipelajari juga adalah tata cara penghitungannya ya. Jadi bukan pakai pips gitu ya kalau CFD crypto ya. Betul. Oke.
Wah, cukup menarik juga nih. Ternyata sobat-sobat cuan sini juga udah ini ya, memang memang futures, forex ini semuanya juga sudah ini ya, sudah ngeliatin ya. Oke. eh Kalau ini mungkin juga satu pertanyaan nih biasanya nih. Tadi sempat dimention juga ya kayak robot trading gitu. Nah, mungkin boleh di-share nggak sih? Kan banyak juga orang ada misconception tuh ya kan, wah itu nggak aman tuh gitu. Jadi bedanya tuh apa gitu dan kenapa kalau yang dibilang robot trading itu dulu sampai ada kasus tuh kira-kira berarti gimana nih Kohen untuk kita mengertinya? Oke, gini, robot trading, teman-teman simpel aja. Memang kalau secara di luar negeri itu robot trading itu sudah diperjualbelikan, teman-teman. Cuman karena Indonesia ini kurang literasi keuangan, edukasi, ya menurut saya, ini membuat miskonsepsi orang itu pengen cepat kaya, ya kan? Yang di ujung-ujungnya saya bilang uangnya itu cuma di broker gitu loh, nggak kemana-mana. Tapi teman-teman gini, untuk teman-teman next supaya nggak ketipu scam-scam robot trading segala macam, kalau misalkan ada orang memberikan janji 1% per hari ya, teman-teman tinggal secara pakai akal sehat, teman-teman tinggal kalikan 20 hari kerja teman-teman. Berarti itu 20% per bulan. Jadi setiap 10 bulan, aset teman-teman itu naik 200%. Saya pribadi kalau punya robot kayak gitu, saya nggak bakal kasih ke orang, nggak bakal kasih ke Ernest, mendingan saya simpan sendiri. Saya punya uang 10, anggaplah sialnya, oke, 1 juta deh, kita cuma modal 1 juta nih, punya robot kayak gitu yang ajaib kayak gitu, ya kita baru 5 bulan udah 2 juta, ya dong. Terus tiba-tiba bulan ke-10 udah 4 juta, tambah lagi baru setahun udah 8 juta. Itu kalau ngegulung sampai sampai 5 tahun, sampai 7 tahun itu bisa sampai 1 miliar loh. Modalnya cuma 1 juta doang, masa ya saya mau bagi-bagi, ngapain gitu. Itu simple banget, itu jangan terpaku lah. Karena dulu itu kan orang COVID nih, bingung, duit mau dikemanain, trading nggak bisa, ya kan, belajar males. Nah itu teman-teman resikonya kayak gitu. Jadi saran saya tetaplah belajar, at least teman-teman tahu nih apa yang diperdagangkan, apa yang memang lagi dijual, apa yang ditradingkan. Jangan percaya sepenuhnya 100% sama saya ataupun Ernest, karena teman-teman tetap harus percaya diri sendiri gitu loh, jangan percaya orang lain. Oke, Karena berarti karena kuncinya itu ya. ya, Gimana? karena duitnya itu duit teman-teman gitu. Mereka kan tinggal terima duit doang, enak. Yang cari kan kita setengah mampus kayak gitu. Oke. Berarti kuncinya itu ya, hati-hati kalau sudah menjanjikan keuntungan tertentu gitu ya. Apalagi yang berani menggaransi ada certain keuntungan gitu ya. Oke, mungkin nah ini mungkin juga sama nih dengan kalau kita ngomongin dunia saham ya teman-teman ya. Kan memang ini ya untuk menjanjikan keuntungan tertentu itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak dianjurkan atau tidak boleh bahkan gitu. Nah, jadi kuncinya itu berarti ya. Kalau hati-hati, kalau scam itu biasanya mereka seperti menjanjikan atau menggaransi keuntungan tertentu, apalagi keuntungannya yang luar biasa besar, kayak tadi 1% per hari gitu ya. Jadi mungkin bedanya itu nih biar teman-teman juga semua lebih jeli juga. Oke. Eh, Baik. Nah, kalau misalkan orang mau mulai kecil-kecilan dulu nih atau kayak belajar untuk trading forex itu advice-nya gimana? Oke, Sohen. kalau orang mau belajar forex, saran saya satu, teman-teman pastikan pakai akun demo dulu deh, nggak usah pakai akun uang real. Kalau uang trading, saran saya teman-teman harus siap hilang, relasi hilang itu 1.000 sampai 2.000 dolar. Kurang lebih sekitar 15 sampai 30 juta siap hilang. Jadi jangan usah ikut-ikutan tuh orang yang modal kecil jadi gede ya, kayak saya gitu ya. Maksudnya saya itu kan bikin konten, saya hanya mengedukasi modal kecil itu, kalau teman-teman punya ilmunya itu bisa make money. Tapi kalau teman-teman benar-benar trading itu untuk rasionya lebih aman, itu teman-teman modalnya 1.000 sampai 2.000. Kalau masih belum ada gimana ya, teman-teman bisa pakai 100 dolar itu di broker luar. Tapi nanti kalau nggak salah di 2024 tuh di Maxco pun ada micro, jadi teman-teman juga bisa pakai 0,01. Jadi kita bisa pakai trading 100 dolar. Itu. Jadi kalau sekarang karena masih pakai 0,1, saran saya 1.000 dolar atau enggak 500 dolar siap hilang. Siap hilang ya teman-teman ya. Itu aja sih.
Oke, udah dikasih juga tuh kira-kira kisaran modal awal yang diperlukan berapa ya, Sobat Cuans ya. Jadi tadi juga wah ini bagus banget nih tipsnya nih karena Kohen udah memang sudah lama berkecimpung di sini ya. Oke, eh ada mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari misalkan dari sisi WhatsApp ini. Kalau kalau dari sisi kayak komitmen waktu nih gitu ya, apakah trading forex itu untuk orang yang punya full time job itu oke atau gimana nih biasanya nih? Oh, Ini dilema orang-orang ya. Sebenarnya orang bilang, oh lu trading itu harus liatin layar segala macam. Enggak, teman-teman. Saya cuma kasih tahu teman-teman cukup serius menyisihkan waktu cuma 30 menit. 30 menit aja di jam-jam kayak sekarang nih, misalkan 19.30. Karena kan market market forex ini ya, ini tuh enak banget 24 jam. Teman-teman tinggal pilih aja mau mau sarapan apa atau kayak pairnya mau trading apa nih. Teman-teman kalau ada ilmunya tinggal 30 menit lah. 30 menit siapin waktu, bikin plan, udah pasang kalau ada yang enak dimakan, kalau nggak ada ya udah cari lagi besok kayak gitu sih. Tidak harus tiap hari. Karena saya punya hmm, prinsip kalau trading itu tenang aja teman-teman. Nggak perlu FOMO ya. Sama di saham juga nggak perlu FOMO. Semuanya. Dalam dunia finansial market, teman-teman tidak perlu FOMO. Karena ingat, market itu selalu ada. Tapi yang nggak selalu ada itu duit kita. Itu teman-teman. oke. Wah menarik nih ya, ini mindsetnya juga sedikit berbeda ya. Bahwa orang kalau mikir kalau trading itu harus yang seperti orang kerja di bank gitu ya, seharian, full time. Untuk misalkan forex itu tidak, karena pertama memang marketnya bukan 24 jam gitu ya. Dan juga karena mungkin forex juga futures sekali lagi ini pergerakannya juga mungkin lebih cepat, jadi teman-teman nggak perlu tuh kayak seakan-akan takut FOMO gitu ya. Kalau mungkin kalau pasar saham kan mungkin memang ada jam-jam tertentu, weekend libur gitu ya. Jadi kayak kalau ketinggalan kereta ya udah gitu, takutnya nggak kedapetan. Tapi kalau kita ngomongin forex karena marketnya lebih aktif, lebih lama 24 jam, jadi jangan takut untuk FOMO gitu ya. Cukup 30 menit sehari gitu, lihat kalau ada yang bagus di trade, kalau enggak ya udah besok aja, nggak usah takut ketinggalan gitu. Wah, bagus nih. Kohen, thank you Kohen. Karena Ada kita lagi gini, nggak mungkin silakan Kohen. kita itu forex itu kita lihat itu bukan chart daily, bukan chart weekly kayak saham. Kita itu lihatnya per 5 menit teman-teman. Jadi ya makanya kita itu kayak toko retail lah, toko dagang retail, ada yang orang yang mau beli, jual harga bagus kita ambil, kalau nggak ada ya sudah. Kalau misalkan ibaratnya itu loss hari itu, ya teman-teman simple, cari besok lagi. Ibaratkan kita anggap aja cuman cuan dikit tapi cuannya itu tidak menutup biaya operasional kita. Mirip banget kayak kita dagang online sebenarnya. Konsep itu harus kayak gitu kalau di forex. Jangan terlalu berharap, Hmm. oh gue bisa cuan gede gini-gini. Jangan teman-teman, nanti nggak bakal gede cuannya. Mendingan kumpulin sedikit 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 sedikit, lama-lama jadi bukit teman-teman. Oke. Menarik ya teman-teman ya Sobat Cuans nih. Jadi forex itu anggap seperti dagang gitu ya. Lebih seperti dagang daripada mungkin yang bisa konsepnya seperti itu kayak jualan online ya. Oke. Oke. Eh, ini mungkin untuk pesan-pesan terakhir nih teman-teman. Again kita mungkin beberapa minggu ke depan ini akan mungkin share lagi beberapa ya mengenai forex nih. Karena memang ini kalau teman-teman juga tahu ini memang part of ini ya financial instrument dan juga lately mulai banyak disebut gitu. Jadi kita juga mungkin akan lebih juga ngebahas untuk mengenal hal ini juga. Nah, Kohen mungkin ada ini nggak ada pesan-pesan gitu ya penutup nih untuk Sobat Cuans nih untuk yang misalkan mau mulai atau belajar atau mulai trading forex ada mungkin yang tambahan lagi? Oke, saya pengen punya pesan teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman dalam memilih forex ini kan banyak wolf-nya ya teman-teman ya. Banyak orang teman-teman nggak mau untung. Jadi make sure teman-teman double check verifikasi orang-orang yang ngajak teman-teman trading itu benar-benar trader atau enggak. Ataupun dia kadang-kadang banyak banget sekarang sales broker ya. Sales broker itu sendiri post segala macam bla 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 bla, tapi ujung-ujungnya dia withdrawnya withdraw fiktif. Jadi hati-hati banget nih, di dunia forex ini semua bisa dimanipulasi. Dan yang kedua, teman-teman bisa cross check sama Ernest yang sudah pengalaman di Cuans, karena nanti juga bakal ada komunitas trading di situ, dan semuanya itu saya bisa garansi legit ya, karena kita bakal edukasi orang-orang Indonesia ini buat jadi trader forex ya. Jadi memang
jangan sama malas belajar teman-teman, karena lebih baik kita belajar dulu daripada kita habis duit gak jelas kayak gitu. Oke. Baik, oke kalau gitu teman-teman, nanti untuk sesi berikutnya ditunggu aja ya. Jadi di aplikasi Join Cuans bisa dilihat nih biasanya kapan sih kita ada speaker live akan di sini juga, atau enggak bisa dilihat juga infonya nanti di Instagram Join Cuans. Oke, kalau gitu mungkin untuk hari ini kita tutup. Terima kasih banget nih Kohen waktunya nih, Thank dan you. kita mungkin nanti Ya, ngobrol-ngobrol berikutnya lagi ya mengenai Forex and Futures ini. Thank oke. you. Terima kasih teman-teman.